Nah, level hijau ini kami peroleh, sebagaimana saya katakan kolaborasi ini, itu tidak hanya kami saja yang kerjasamanya sulit di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Antara lain salah satunya dengan Yaspensi, yang mana sudah sekian tahun sudah ini bersama dengan Yaspensi memperkuat literasi dan numerasi di sekolah kami, sehingga ide-ide kreatif yang baru yang diperoleh dari Yaspensi kami coba implementasikan dan kami coba terapkan di sekolah ini. Jalan Hijau Rapor Pendidikan SMA Negeri 1 Haharu bersama Yaspensi. SMA Negeri 1 Haharu, Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu sekolah mitra Yayasan Pustaka Pensi Indonesia atau Yaspensi. Sejak tahun 2021, lembaga pendidikan ini menjalin kerjasama dengan Yaspensi dalam bidang penguatan literasi, baik bagi guru maupun peserta didik. Pada tanggal 22 Juni 2024 lalu, tim media Sekolah Timur berhasil mewawancarai Kepala SMA Negeri 1 Haharu, Bapak Lodu Namuronja SPD, di sela-sela kegiatan penguatan literasi dan numerasi bagi para guru di sekolah tersebut. Lodu Namuronja mengungkapkan bahwa kerjasama yang dibangun pihaknya bersama Yaspensi selama beberapa tahun ini telah membawa dampak positif bagi guru dan peserta didik di sekolah tersebut. Beberapa rekomendasi dari Yaspensi seperti program wajib membaca sebelum jam pelajaran pertama, majalah dinding sekolah, resensi buku, dan buku harian siswa telah dijalankan secara maksimal. Menurut Lodu Namuronja, hal tersebut merupakan bagian penting dari proses penumbuhan budaya literasi di lingkungan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Lodu Namuronja juga mengungkapkan kegembiraannya karena SMA Negeri 1 Haharu berhasil meraih label pencapaian baik atau rapor pendidikan warna hijau dalam indikator kemampuan literasi dan numerasi dalam rilis resmi rapor pendidikan tahun ini. Ia mengakui bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari sebuah proses panjang, mulai dari penegakan disiplin di sekolah hingga kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Yaspensi. Berikut petikan lengkap wawancara media Sekolah Timur dengan Kepala SMA Negeri 1 Haharu, Bapak Lodu Namuronja SPD. Kami melaksanakan P5, itu kami semua guru pegawai terlibat. Nah, kepala sekolah hanya sebatas mengambil kebijakan dari tema-tema yang ada untuk dilaksanakan oleh semua guru pegawai, dan masing-masing tema memiliki timnya tersendiri-sendiri. Dan di dalam tema-tema itu terdapat juga topik-topik lain, sub-sub tema lain yang ada. Dan untuk sekolah kami terakhir ini tahun kedua melaksanakan kurikulum merdeka, sudah 5 tema yang kami laksanakan. Tema yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu ada beberapa subtema lagi atau beberapa topik lagi yang kami lakukan di dalamnya oleh peserta didik. Yang pertama itu ada tanaman hortikultura, kemudian ada tanaman obat-obatan dan sejenisnya, kemudian ada kewirausahaan yang menjadi sumber pendapatan atau PAD-nya sekolah. Itu sekolah kami melaksanakan pembuatan pupuk kompos, kemudian ada pengolahan hasil laut, itu beraneka ragam, ada jusnya, ada camilannya, ada baksonya, ada abonnya, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil kewirausahaan ini khusus untuk pupuk kompos, itu kami bermitra dengan pihak lain, dengan kelompok-kelompok tani di luar sana, sehingga kami hasilnya kami nilai ekonomis, sedangkan yang lainnya juga kami pakai untuk penghijauan di lingkungan sekolah. Kemudian ada kearifan lokal, itu terkait dengan pembuatan tenun ikat Sumba Timur, khususnya kain kawuru yang ada di lokasi sekitar lingkungan sekolah. Kemudian ada
bangunlah jiwa dan raga, itu tema di kelas 11. Lalu yang berikut lagi ada Bhinneka Tunggal Ika, itu 5 tema. Dan kedepannya kami akan kembangkan lagi 2 tema di kelas 12, yaitu suara demokrasi dan rekayasa teknologi. Itu yang kami akan kembangkan ke depannya. Kemudian yang berikut lagi yang perlu juga kami informasikan, kebijakan-kebijakan yang berlaku di sekolah ini yang terkait dengan akademiknya. Untuk diketahui sementara saat ini hasil raport pendidikan kami itu sudah pada level hijau secara keseluruhan. Namun kami tetap terus berbenah untuk meningkatkan atau mempertahankan level ini ke depannya sehingga tetap hijau. Dan beberapa hal juga yang kami perlu bagikan di kesempatan ini. Hijaunya raport kami semua ini karena memang kembali tadi yang saya katakan, kolaborasi antara semua pihak baik internal maupun eksternal. Secara internal kami laksanakan literasi secara rutin, secara kontinu setiap minggunya 30 menit sebelum KBM berlangsung. Nah, dalam proyek pelaksanaan literasi ini itu diawasi, didampingi oleh wali kelas masing-masing. Dan hasilnya itu dibuatkan dalam suatu laporan hasil literasi yang disampaikan di kepala sekolah minimal setiap bulannya sekali. Itu untuk peningkatan literasi dan numerasi di sekolah, termasuk juga survei karakter dan lingkungan, survei lingkungan belajar. Sehingga pada akhirnya sekolah kami mendapatkan raport dan terakhir ini warnanya pada level hijau. Nah, level hijau ini kami peroleh, sebagaimana saya katakan kolaborasi ini, itu tidak hanya kami saja yang kerjasamanya sulit di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Antara lain salah satunya dengan Yaspensi, yang mana sudah sekian tahun sudah ini bersama dengan Yaspensi memperkuat literasi dan numerasi di sekolah kami, sehingga ide-ide kreatif yang baru yang diperoleh dari Yaspensi kami coba implementasikan dan kami coba terapkan di sekolah ini. Dan pada saat ini kami sudah di setiap peserta didik itu sudah memiliki buku catatan harian yang sebagai hasil dari literasi, yang pada akhirnya nanti yang saya katakan dijadikan sebagai laporan pada minimal setiap bulannya untuk dilaporkan kepada kepala sekolah. Nah, harapan kami mudah-mudahan kita semua di dunia pendidikan, bukan saja di sekolah kami, untuk kita maju bersama, bergerak bersama, meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan siapa saja yang bisa membangun dan membantu berkembangnya, majunya sekolah kita yang kita bimbing, yang kita pimpin, entah di Sumba Timur ataupun di mana saja di Republik Indonesia ini. Saya rasa ini mungkin yang dapat kami informasikan, yang dapat kami bagikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Haharu, Bapak Lodo Namuronja SPD, juga dikuatkan dengan testimoni dari 2 perwakilan guru, yakni Adi Joshua Walahar Halkelindiwau SPD dan Olivia Angela Maricinaha SPD. Kepada media ini, Adi dan Olivia berkisah terkait praktik baik yang dilakukan di sekolah secara khusus dalam upaya meningkatkan literasi dan numerasi. Keduanya pun menitipkan harapan kepada rekan-rekan guru khususnya di seluruh wilayah NTT untuk tetap bersemangat dan berkolaborasi dalam memajukan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah.
Berikut petikan wawancara keduanya bersama media Sekolah Timur. Dalam Cinaha SPD, saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Haharu, Sumba Timur. Ya, saya akan sedikit bercerita berkaitan dengan peningkatan literasi di sekolah kami. Nah, untuk peningkatan literasi, kami menerapkan beberapa prinsip atau program, yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis dimulai dari jam 7.00 sampai dengan jam 7.30 itu ada kegiatan wajib, yaitu kegiatan literasi oleh seluruh peserta didik didampingi oleh Bapak Ibu Wali kelas. Nah, pada kesempatan tersebut siswa membaca buku-buku teks, buku-buku non-teks, kemudian mereka menyampaikan atau mempresentasikan apa yang telah mereka baca tadi. Selain itu, di setiap kelas juga sudah disediakan pojok baca, di mana di pojok baca tersebut terdapat banyak buku literasi yang akan dibacakan oleh para siswa. Nah, pada akhir semester, buku-buku literasi tersebut akan dikumpulkan kembali di perpustakaan untuk di-rolling, artinya ditukar lagi dengan kelas yang lain, sehingga peserta didik tidak hanya membaca satu judul buku atau judul buku yang sama. Itu berkaitan dengan peningkatan literasi, sehingga hal tersebut berdampak pada raport pendidikan kami, di mana literasi di situ mendapatkan warna hijau, artinya peningkatan literasinya itu baik untuk sekolah kami. Kemudian yang kedua, kami telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Tahun ini berjalan untuk masuk ke tahun ketiga. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar terdapat pembelajaran intrakurikuler dan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam P5 itu terdapat beberapa tema. Yang sudah berjalan di sekolah kami itu ada 5 tema, yaitu tema kewirausahaan, kemudian yang kedua kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raga, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam tema kewirausahaan, topik yang diangkat adalah pengelolaan pupuk kompos. Jadi, kita sesuaikan pemilihan topik itu berdasarkan lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan kita terdapat banyak pohon-pohon, kemudian ada daun-daun yang berguguran, yang supaya daun itu menghasilkan sesuatu yang bernilai, maka kita olah menjadi pupuk. Kemudian gaya hidup berkelanjutan, ada penanaman tanaman hias, tanaman obat, gitu. Kemudian sayur-sayuran atau hortikultura. Nah, tadi pupuk yang sudah dibuat kita bisa pakai juga untuk dalam tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah kearifan lokal, yaitu pembuatan tenun ikat. Jadi di sini Sumba Timur itu terkenal dengan berbagai aneka ragam tenun ikat, dari motifnya yang bermacam-macam. Kemudian kita akan melestarikan tenun ikat tersebut dengan mendatangkan guru tamu dari luar untuk mengajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat adalah bangunlah jiwa dan raga. Di situ kita mensosialisasikan pentingnya untuk tidak melakukan perundungan atau pembulian. Yang kedua, pembuatan poster anti perundungan, pembuatan film pendek. Kemudian ada senam kreasi. Dan yang terakhir adalah tema Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini kita menghargai keberagaman. Anak-anak ini berasal dari suku, agama, ras yang berbeda-beda, di mana tentunya kebudayaan juga berbeda-beda. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kita mempelajari bagaimana bahasa daerah dari setiap suku atau daerah yang ada di NTT dulu secara khusus. Kemudian apa saja tarian daerah yang ada di NTT. Nah, hal itu dipelajari, kemudian nanti pada akhir semester semua itu akan ditampilkan yang dinamakan dengan gelar karya atau aksi nyata dari apa yang telah mereka pelajari selama satu semester. Itu yang saya sampaikan berkaitan dengan peningkatan literasi dan pelaksanaan P5 di sekolah kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Aji Joshua Walahar Kalendiwau. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Haharu dan saya mengampu mata pelajaran fisika. Selanjutnya saya menyambung informasi dari teman saya sebelumnya, yaitu bahwa di sekolah kami juga menerapkan yang namanya numerasi. Kemudian penguatan numerasi ini kami laksanakan di hampir seluruh mata pelajaran, dan untuk khusus mata pelajaran fisika saya sendiri, saya
mengajarkan penguatan tentang literasi itu dengan cara membuat latihan-latihan soal, membuat soal-soal yang tipe AKM atau berbasis asesmen nasional yang biasa dipakai untuk melakukan ANBK. Soal-soal fisika yang saya muat atau saya buat itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari setiap peserta didik. Salah satu contohnya dalam materi fisika ada materi yang judulnya atau topik tentang momen gaya. Nah, momen gaya ini kemudian saya ajarkan konsepnya kepada peserta didik. Kemudian saya mencoba mengkaitkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu permainan yang mereka sering lakukan yaitu permainan dari kecil adalah jungkat-jungkit. Nah, permainan jungkat-jungkit ini saya ceritakan permainannya, jadi mereka juga mengingat bahwa oh iya, dulu saya pernah bermain jungkat-jungkit dan sebagainya. Kemudian itu menarik minat mereka. Kemudian saya ajak untuk masuk ke konsep materi yang sebelumnya itu momen gaya, sehingga pembelajarannya menarik. Dan kemudian informasi itu saya buatkan dalam bentuk soal yang sebenarnya anak-anak bisa mengerjakan soal itu langsung, tetapi saya buat menjadi tipe soal asesmen nasional. Artinya ada soal tentang benar salah, ada soal tentang tipe menjodohkan, ada soal tentang pilihan ganda, ada juga soal tentang tipe uraian atau mendeskripsikan. Jadi salah satu contoh soal-soal seperti itu yang saya coba terapkan di sekolah kami, coba terapkan di kelas supaya meningkatkan kemampuan numerasi dari setiap peserta didik. Artinya bahwa untuk menguatkan kemampuan numerasi dari peserta didik harus digali dulu dari kehidupan nyatanya mereka, kemudian kita buat dalam bentuk soal sesuai dengan mata pelajaran atau materi yang kita ajarkan di dalam kelas. Demikian praktik baik yang saya bisa sampaikan tentang penguatan numerasi di kelas. Terima kasih. Demikian sharing praktik baik dari kami rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Haharu Sumba Timur. Semoga sharing ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di NTT bahkan di Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh Bapak Ibu guru untuk terus berkolaborasi, terus belajar dan tetap semangat untuk memajukan pendidikan di NTT bahkan di seluruh Indonesia. Salam literasi. Provisiat kepada Bapak Loduna Moronja SPD bersama keluarga besar SMA Negeri 1 Haharu yang telah berhasil meraih label pencapaian baik atau warna hijau dalam indikator kemampuan literasi dan numerasi dalam rilis resmi rapor pendidikan tahun ini. Dari Sumba Timur, tim media Sekolah Timur Channel melaporkan. Salam literasi, salam numerasi, dan salam pendidikan.